Eksistensi Keraton Jipang di Blora, apa bedanya dengan Keraton Agung Sejagat? Blora, Kompas.com. Kasus penipuan yang mengatasnamakan Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah menghebohkan masyarakat di pertengahan awal tahun 2020. Selain aktivitasnya yang tak lazim, Keraton Agung Sejagat sukses merekrut ratusan pengikut dengan tarif berbayar serta janji-janji yang menggiurkan. Viralnya kehebohan Keraton Agung Sejagat meletakkan masyarakat menyoroti berbagai aktivitas yang bersinggungan dengan klaim sebuah kerajaan. Seperti halnya eksistensi Yayasan Keraton Jipang di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Meski demikian, Yayasan Keraton Jipang tak serupa dengan sepak terjang Keraton Agung Sejagat. Yayasan Keraton Jipang tidak membangun kerajaan, merekrut pengikut, atau bahkan berniat memiliki pemerintah yang berdaulat. Sejatinya, Yayasan Keraton Jipang hanyalah perkumpulan terah Raja Adipati Jipang yang berupaya melestarikan dan mengingat sejarah leluhur supaya tak lekang dimakan zaman. Istilahnya, nguri-nguri budaya. Langkah demikian pun digagas agar tidak dipatenkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Paling tidak mengingatkan masyarakat jika dahulu pernah mengemuka kesohoran kerajaan Jipang di masa kepemimpinan nenek moyangnya. Kisah klasik keberadaan Keraton Jipang di Cepu salah satunya dibuktikan juga dengan banyaknya peninggalan benda bersejarah ditemukan terkubur di sana. Bahkan ada juga petilasan Kadipaten Jipang yang dijadikan objek wisata di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, sekitar 45 km ke arah tenggara dari kota Blora. Objek wisata ini merupakan objek wisata peninggalan sejarah dan adat budaya Gusti Pangeran Raja Adipati Arya Jipang II, Barik Barlian dari Yayasan Keraton Jipang mengatakan, legalitas Badan Hukum Yayasan Keraton Jipang resmi tercatat di Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kami melestarikan sejarah dan budaya, termasuk juga untuk menggairahkan sektor pariwisata. Kami pun sering gelar kirab budaya di berbagai daerah. Selain nguri-uri budaya, juga promosi aset wisata. Tentunya sangat berbeda dengan yang di Purworejo yang berorientasi pada penipuan dan makar. Jelas Barik Barlian saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel Jumat 17 Januari 2020. Barik Barlian menyampaikan sejarah Keraton Jipang sangat erat hubungannya dengan cerita Arya Penangsang, satu di antara kisah sejarah yang melegenda di tanah Jawa. Arya Penangsang atau Arya Jipang adalah Raja Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-15. Wilayah Jipang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sekali lagi, kami bukan mendirikan kerajaan baru, namun hanya nguri-nguri budaya. Ngawur itu beritanya, tegas Barik Barlian. Sementara itu, dari berbagai literatur, Arya Penangsang disebut-sebut sebagai Raja Demak kelima atau penguasa terakhir Kerajaan Demak yang memboyong pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke Jipang, sehingga pada masa itu dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Riwayat mengenai Arya Penangsang tercantum dalam beberapa serat dan babat yang ditulis ulang pada periode bahasa Jawa Baru abad ke-19 seperti babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Menurut Serat Kanda, ayah dari Arya Penangsang adalah Surowiyoto atau Raden Kikin atau sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar. Ia adalah putra Raden Patah, Raja Demak pertama. Penguasa daerah di bawah Demak saat itu menganggap pemerintahan Demak tidak sah karena terjadi pembunuhan terhadap Sunan Prawoto, Raja Demak keempat, oleh seseorang utusan Arya Penangsang. Sunan Prawoto adalah raja baru di Demak pasca terbunuhnya Raja Demak Sultan Trenggana di Situbondo. Penguasa daerah yang tak puas menyusun strategi untuk melawan Arya Penangsang. Pemerintahan Arya Penangsang tidak berlangsung lama. Pada 1554, Arya Penangsang tewas oleh Sutawijaya atau Jaka Tingkir dalam sebuah pertempuran besar di dekat Bengawan Sore. Demak Jipang akhirnya runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Kapolres Blora, AKBP Antonius Anang mengatakan, dari catatan Polres Blora, selama ini aktivitas dari Yayasan Keraton Jipang terpantau sewajarnya saja dan tidak meresahkan masyarakat. Selain tidak ada bangunan selayaknya kerajaan, Yayasan Keraton Jipang memang tak berorientasi mendirikan kerajaan baru seperti yang ramai diberitakan. Bukan mendirikan kerajaan baru, kegiatan yang dilakukan seperti kirab budaya hanya mengenang sejarah saja, normal-normal saja dan tidak seperti di Purworejo, jelas Antonius Anang. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.